Selamat bergabung saya ucapkan kepada adik-adik mahasiswa di jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada mata kuliah pengantar Agribisnis. Materi kita pada pertemuan kali ini yaitu mengenai pengolahan hasil pertanian. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini yaitu diharapkan mahasiswa memahami teknologi atau pengolahan hasil pertanian. Di dalam sistem agribisnis terdapat 5 subsistem dan pengolahan hasil pertanian itu merupakan subsistem yang ketiga. Setelah pada pertemuan sebelumnya, kalian mempelajari mengenai subsistem produksi atau usaha tani yang diakhiri dengan kegiatan pemanenan, maka kegiatan selanjutnya yaitu pasca panen yang merupakan bagian dari subsistem hasil pengolahan. Jadi pada kegiatan pasca panen, komoditi yang dihasilkan, sebagian ada yang dijual dalam bentuk segar atau raw, tapi sebagian hasil pertanian lainnya itu mengalami pengolahan lebih lanjut untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Apa sih pengolahan hasil pertanian itu? Berdasarkan Saragi 2010, pengolahan agribisnis termasuk ke dalam subsistem agribisnis hilir yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan. Proses pengolahan ini adalah proses pembuatan bahan dari bahan mentah atau segar menjadi produk-produk guna memenuhi kebutuhan manusia, baik secara fisik, kimiawi, maupun biokimiawi. Pengolahan dapat berupa pengolahan dalam bentuk sederhana seperti pembersihan, pemilihan, sortasi, pengepakan, atau dapat pula berupa pengolahan yang lebih canggih seperti penggilingan, penepungan, ekstraksi dan penyulingan, penggorengan, pemintalan, pengalengan, pemanasan dengan suhu tinggi, pendinginan dan pembekuan, pengeringan, pengentalan, pengkristalan, dan proses fabrikasi lainnya. Hasil olahan ini dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, yaitu disebut sebagai hasil jadi atau final product. Tapi dapat juga diolah lebih lanjut untuk langsung memenuhi kebutuhannya, yang disebut hasil setengah jadi, yaitu semi-final product. Mengapa perlu pengolahan hasil pertanian ini? Hasil pertanian itu mudah mengalami kerusakan secara fisik, kimiawi, dan biokimiawi. Kemudian manusia dengan akal budinya berusaha untuk mengubah hasil pertanian menjadi produk baru guna memenuhi kebutuhannya. Produk pertanian ini memiliki karakteristik yang unik. Adapun ciri dari produk pertanian yang pertama adalah perishable, yaitu mudah busuk dan rusak. Kemudian bulky, yaitu mengambil banyak tempat sehingga sulit untuk dipindahkan karena berat dan sifat fisiknya agak kaku. Kemudian voluminous, yaitu hasil pertanian yang tidak berat, membutuhkan ruang atau tempat yang cukup besar, misalnya padi. Barang voluminous juga termasuk barang yang bersifat bulky, tapi tidaklah semua barang-barang bulky itu adalah voluminous. Buah, sayuran, dan daging adalah hasil pertanian yang bersifat perishable. Kemudian gabah, jagung, singkong, kacang tanah, telur itu merupakan hasil-hasil pertanian bersifat bulky. Barang-barang yang bersifat perishable memerlukan perlakuan dan pekerjaan fisik yang baik, hati-hati, serta teliti, dan membutuhkan tempat penyimpanan yang lebih baik sebelum barang tersebut menjadi busuk. Jika barang sudah rusak, bentuk fisiknya atau busuk, maka sudah pasti nilai dan kualitas barang tersebut menurun. Barang-barang bulky ini relatif membutuhkan biaya penyimpanan dan biaya pengangkutan yang tinggi. Pada mata kuliah lebih lanjut, yaitu mata kuliah Tata Niaga Pertanian, kalian akan mendalami bagaimana karakteristik produk pertanian ini berhubungan dengan dimensi pasar yang meliputi dimensi bentuk, ruang, dan waktu. Sehingga perlakuan terhadap produk pertanian ini menjadi berbeda atau memerlukan perlakuan khusus dibandingkan dengan produk non-pertanian. Dalam mengolah hasil pertanian dibutuhkan alat dan mesin.
Dengan adanya perkembangan peradaban, ilmu dan teknologi serta peralatan yang canggih dan baru dihasilkan, sehingga dapat menghasilkan produk hasil olahan yang makin banyak dan beraneka ragam. Adapun contoh alat dan mesin pengolahan hasil pertanian, untuk skala kecilnya dapat kalian lihat. Yang pertama adalah mesin roaster atau gongsengan. Jadi mesin ini digunakan untuk proses pengeringan atau pemanggang biji-bijian. Selanjutnya, ada mesin untuk memarut kelapa dan memeras santannya. Ada pula mesin mixer yang digunakan untuk mencampur bahan-bahan tepung kering dan bahan lainnya untuk menghasilkan produk makanan, pupuk, pakan ternak, ataupun pakan ikan. Selanjutnya ada pula mesin untuk mengepres buah-buahan sehingga dapat diambil sarinya. Contoh mesin lainnya yaitu mesin pengekstrak atau filter minyak. Mesin ini dapat menghasilkan minyak yang sudah dalam bentuk murni. Selanjutnya ada pula mesin untuk memotong, mengiris, atau memarut buah dan sayuran sehingga menjadi berbagai bentuk ukuran dan potongan. Ada juga mesin penepung, yaitu untuk menggiling biji-bijian kering, merubah bentuknya menjadi tepung. Selanjutnya ada mesin pemipil jagung kering, kemudian mesin penggiling basah dan kering, dan kemudian adalah mesin untuk universal printer, yaitu mesin yang dapat menghalus atau melumat kacang-kacangan, bawang, daging, cabai, dan lain-lain. Dan ada juga mesin untuk menghaluskan gula dari butiran menjadi tepung gula putih. Selanjutnya adalah contoh mesin pabrikasi, yaitu untuk skala yang lebih besar lagi. Ada mesin penggilingan padi modern dengan ukuran yang cukup besar, kemudian mesin pembuat sirup fruktosa, mesin pembuat tepung jagung dengan skala yang lebih besar. Nah, ini adalah biasanya mesin-mesin yang digunakan untuk skala pabrifikasi dengan produksi yang lebih besar lagi. Apa sih keuntungan untuk mengolah hasil pertanian ini? Maka salah satunya yaitu yang pertama memperpanjang waktu dan jumlah persediaan. Seperti yang kalian ketahui bahwa produk pertanian itu dihasilkan secara musiman. Sedangkan kebutuhan akan produk pertanian ini itu kontinu, terus-menerus. Sehingga perlu dilakukan pengolahan agar produk pertanian tersebut itu tersedia sepanjang waktu dengan jumlah yang cukup. Selain itu, keuntungan dari mengolah hasil pertanian ini adalah memudahkan penyimpanan dan distribusi, kemudian meningkatkan nilai tambah ekonomis dan nilai tambah sosialnya, mengurangi tingkat kerugian, mengurangi pencemaran lingkungan dan pengolahan limbah. Adapun yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengolahan untuk hasil pertanian ini, yang pertama adalah memperhatikan mutunya. Sehingga dalam proses pengolahan itu harus diperhatikan kebersihan, bahan baku yang bagus, tidak terkontaminasi, dan yang tidak kalah penting adalah produk yang dibuat harus sesuai dengan selera dan keinginan konsumen. Kemudian yang kedua, penting untuk memperhatikan kontinuitas produksi, baik berupa jumlah dan waktunya. Dan yang ketiga adalah mengenai harga. Jadi produk yang dihasilkan itu haruslah disesuaikan dengan lingkungan dan daya beli konsumennya. Jadi, dalam proses pengolahan, hasil-hasil pertanian ini akan melewati proses untuk kemudian dapat menjadi sebuah produk. Bahan mentah atau bahan segar dari hasil pertanian mengalami pengolahan secara fisik, kimiawi, dan biokimiawi dengan menggunakan berbagai peralatan dan mesin untuk menghasilkan sebuah produk atau hasil olahan. Ada 4 faktor pokok dalam mengolah komoditi pertanian. Yang pertama yaitu hasil pertanian sebagai bahan mentah pengolahan.
Yang kedua, terjadinya proses sehingga terjadi perubahan bahan mentah, baik secara fisik, kimiawi, maupun biokimiawi. Yang ketiga, terdapatnya peristiwa-peristiwa sehingga terjadi perubahan yang dibantu alat bantu, peralatan, dan mesin-mesin. Dan yang keempat, produk-produk yang dihasilkan itu merupakan hasil dari perubahan yang dilakukan. Di dalam pertanian terdapat 6 subsektor. Kita akan bahas bagaimana sih pengolahan hasil pertanian dari subsektor-subsektor tersebut. Nah, yang pertama adalah subsektor agribisnis pada tanaman pangan. Subsektor tanaman pangan ini dikenal juga sebagai makanan pokok jika dikonsumsi atau dimakan secara teratur oleh kelompok penduduk dan jumlah yang cukup besar untuk menyediakan bagian terbesar dari konsumsi energi total yang dihasilkan oleh makanan. Contohnya adalah padi dan palawija. Pangan ini merupakan bahan-bahan yang dimakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan, pertumbuhan, kerja, dan penggantian jaringan tubuh yang rusak. Kegiatan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah produk primer menjadi produk sekunder, seperti roti, popcorn, kecap, tahu, sari jus kacang hijau, dan lain sebagainya. Pada slide ini dicontohkan hasil pengolahan subsektor tanaman pangan yaitu untuk komoditi jagung. Jadi, hasil dari komoditi pertanian yaitu jagung ini dapat diolah menjadi berbagai macam bentuk, yaitu diantaranya adalah diolah menjadi mie jagung, kemudian nasi jagung, nugget jagung, keripik jagung giling, dodol jagung, susu jagung, cake jagung kukus, adapun selai ataupun selai jagung. Selanjutnya, untuk subsektor agribisnis hortikultura. Subsektor tanaman hortikultura merupakan cabang ilmu pertanian yang membicarakan masalah budidaya tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, tanaman hias, dan bunga-bungaan, serta rempah-rempah dan bahan baku obat tradisional. Contoh tanaman buah-buahan seperti apel, anggur, alpukat, dan semangka. Contoh tanaman sayuran itu seperti kubis atau kol, cabai, dan kentang. Contoh tanaman bunga-bungaan itu adalah anggrek, mawar, kenanga, dan lain sebagainya. Dan terakhir, contoh tanaman untuk penghasil rempah-rempah dan bahan baku tanaman obat tradisional itu seperti jahe, temulawak, dan kencur. Kegiatan pengolahan hasil pertanian tanaman hortikultura merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah produk primer menjadi produk sekunder seperti jus buah, sayuran kering, dan jamu. Contohnya adalah komoditi cabai yang bisa diolah menjadi cabai kering, ataupun ada komoditi jahe yang bisa diolah menjadi jus jahe. Selanjutnya ada komoditi bawang goreng, ada komoditi bawang merah atau bawang putih yang diolah menjadi bawang goreng, kemudian produk cabai dan tomat itu juga bisa diolah menjadi saus. Pembahasan selanjutnya yaitu pada subsektor agribisnis perikanan. Subsektor perikanan ini terdiri dari perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut itu adalah yang hasil produksinya itu didapatkan dari penangkapan di laut, misalnya ikan tuna, tenggiri, dan sebagainya, serta dilakukan budidaya di laut, muara, dan sungai, misalnya tiram dan mutiara. Sedangkan untuk perikanan darat itu adalah penangkapan di perairan umum seperti sungai, waduk, dan rawa, dan budidaya di darat seperti tambak, kolam, keramba, dan sawah. Misalnya untuk menghasilkan produk ikan mas, mujair, dan bandeng. Agroindustri perikanan merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah produk primer menjadi produk sekunder berupa pengawetan dan pengolahan. Menurut Rahadi, pengawetan dapat berupa cara tradisional seperti pengeringan ikan, pengasapan ikan, penggaraman, dan fermentasi, serta cara modern seperti pendinginan dan pembekuan. Sedangkan pengolahan dapat berupa kerupuk ikan,
pengalengan ikan, dan abon ikan. Berikut dapat dilihat pengolahan hasil pada subsektor perikanan, yaitu dilakukan proses pengeringan, pembekuan, pendinginan, ataupun pengolahan menjadi bakso ikan, tempura ikan, atau ikan yang diolah kemudian dibentuk seperti membentuk sebuah produk tahu. Subsektor selanjutnya adalah subsektor perkebunan. Subsektor tanaman perkebunan ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tanaman tahunan atau tanaman keras dan tanaman semusim atau annual crop, yang termasuk dari perennial crop atau tanaman tahunan, contohnya adalah kakao, karet, kopi, teh, kelapa, kelapa sawit, kelapa nyur, kina, kayu manis, cengkeh, kapuk, lada, pala, jambu, dan jambu mete. Kemudian, tanaman semusim contohnya adalah tebu, tembakau, kapas, rosella, dan rangi. Pengolahan hasil perkebunan merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah produk primer menjadi produk sekunder, seperti permen coklat, teh celup, rokok, dan minyak. Ini adalah salah satu contoh produk turunan dari subsektor perkebunan, yaitu komoditi kakao. Jadi kakao itu bisa dihasilkan dari biji dan sil dan pulpnya. Kemudian dari bijinya nanti bisa untuk dibuat cake atau fat. Jadi ada banyak sekali produk turunannya, yaitu bisa dibuat menjadi paste, powder, concentrate, ekstrak, lecithin, tannin, pektin, cocoa butter, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu subsektor agribisnis peternakan. Pada subsektor peternakan, ini terdiri dari komoditas unggas, yaitu ayam dan itik yang menghasilkan telur, sapi potong dan kambing yang menghasilkan daging, serta sapi perah yang menghasilkan susu. Kegiatan pasca produksi atau pengolahan hasil peternakan merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah produk primer menjadi produk sekunder atau olahan seperti kornet, sosis, dan keju. Salah satu contoh produk turunan pada komoditi peternakan yaitu sapi. Jadi sapi potong ini dapat menghasilkan kulit sapi, daging sapi, lemak sapi, tulang sapi, dan kotoran sapi. Kulit sapi itu salah satunya bisa dibuat menjadi kerupuk kulit, kemudian daging sapi itu bisa dihasilkan dalam bentuk daging segar, daging beku atau daging olahannya yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian lemak sapi itu bisa diolah menjadi mentega dan gelatin. Tulang sapi itu bisa diolah menjadi serbuk tulang atau gelatin. Kemudian kotoran sapi itu bisa diolah untuk menjadi pupuk atau biogas. Nah, yang terakhir itu adalah subsektor agribisnis kehutanan. Subsektor kehutanan ini terdiri atas hutan lindung yang berfungsi untuk mencegah erosi dan banjir, hutan produksi untuk keperluan manusia, industri dan ekspor misalnya jati, hutan wisata untuk keperluan wisata, dan hutan suaka seperti flora dan fauna serta marga satwa yang mempunyai nilai khas. Kegiatan pengolahan hasil kehutanan merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah produk primer menjadi produk sekunder seperti furniture, yaitu kursi, meja, dan perabot rumah tangga. Contoh produknya yaitu dari komoditi kehutanan adalah kayu jati yang dapat diolah menjadi perabot rumah tangga, yaitu seperti kursi, rak, lemari, dan lain sebagainya. Demikianlah pembahasan kita mengenai pengolahan hasil pertanian. Sumber bacaan pada materi ini yaitu berdasarkan Bungaran Saragi 2010 yaitu Suara Agribisnis dan DRD Hastuti 2017 yaitu Ekonomika Agribisnis. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua.